Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta teman-teman kelas PIA yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saya Adinda Rahma selaku moderator pada diskusi kali ini akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9, yaitu Meisha Chandi Nurmawan. Sebelum diskusi dimulai, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama agar diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia menurut Islam dilahirkan dengan potensi dan bakat yang dibawanya sejak lahir secara fitrah. Fitrah itu manusia membawa sifat dasar kebaikan, keimanan, dan potensi dasar tauhid yang kemudian menjadi perilakunya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia sebenarnya terus memerlukan pengayoman spiritual agar tidak tercabut dari watak keimanannya. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia merupakan persalinan antara dua unsur, yaitu badan dan ruh. Masing-masing unsur tersebut berdiri sendiri. Dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluknya paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Penciptaan manusia adalah proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang disimpan di tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan roh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Manusia secara fisik memiliki bentuk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lain. Kemudian yang kedua kedudukan manusia. Persatuan wujud manusia antara badan dan ruh serta didukung oleh potensi yang ada membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-taqwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu hamba Allah atau abdi Allah dan khalifah Allah atau khalifah fil ardh. Yang pertama, kedudukan manusia itu manusia sebagai hamba Allah atau abdi Allah.
jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkedudukan sebagai hamba yang wajib mentaati seluruh perintahnya. Sebaliknya, manusia juga harus menjauhi seluruh larangannya. Kedudukan manusia yang kedua itu manusia sebagai khalifah Allah fil ard, di bumi. Manusia adalah wakil Allah di bumi yang merupakan pelaksana dari kekuasaan dan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, manusia dan proses kependidikan. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk ideal dan struktural, tetapi diletakkan pada posisi potensial dalam masa perkembangannya. Manusia bukanlah robot ataupun makhluk instrumental. Dalam masa penggalian potensi sesuai masa perkembangannya, proses pendidikan dalam prinsip pandangan Islam berarti tabiiyah, yang artinya sesuai dengan tabiat hidup manusia. Manusia mengalami proses kependidikan yang bersasaran pokok pada head, hand akan berlangsung sepanjang hayat. Proses kependidikan adalah long life education yang diartikan sebagai proses tanpa akhir. Dari segi psikologis, manusia dan proses pendidikan dapat dipandang sebagai makhluk yang sedang berkembang dalam proses komunikasi antara individualitasnya dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. Menurut pandangan Islam, proses pendidikan yang berlaku bagi manusia itu dipandang sebagai perkembangan yang alamiah, yaitu proses yang harus terjadi terhadap diri manusia. Pola perkembangan tersebut merupakan sunnatullah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan disebut tadi. Kemudian pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap masyarakat. Yang pertama, hakikat manusia. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang teratur, rapi, aman, makmur, adil, dan bahagia yang meliputi seluruh umat. Kehidupan komunitas masyarakat dalam Islam menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan seperti dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, undang-undang, dan sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua, dasar pembentukan masyarakat Islam. Dasar pembentukan masyarakat Islam itu salah satu alasan yaitu manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berhaul dan berinteraksi dengan manusia lain. Manusia memiliki pembawaan hidup untuk bermasyarakat. Untuk mencapai kehidupan bermasyarakat, maka manusia harus bersikap toleran, ramah, tamah, pandai menyesuaikan diri, dan dapat mengendalikan diri. Menurut Mustafa Abdul Al-Wahid, dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaudaraan. Masyarakat yang dibina atas dasar persaudaraan yang menyeluruh dan diikat oleh kesatuan keyakinan, yaitu tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Masyarakat Islam bersifat universal dan tidak terikat oleh perbedaan bangsa, bahasa, dan warna kulit. Yang kedua, kasih sayang. Masyarakat Islam dibina atas dasar kasih sayang antara satu sama lain. Yang ketiga, persamaan. Masyarakat Islam mempunyai hak dan kewajiban yang sama, adapun yang membedakannya hanyalah fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Yang keempat, kebebasan. Masyarakat Islam dibina untuk mempunyai kebebasan atau kemerdekaan. Dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian yang keempat, keadilan sosial. Masyarakat Islam dibina atas dasar berkeadilan sosial, yaitu keadilan yang merata bagi seluruh umat. Yang ketiga, karakteristik masyarakat Islam. Dalam Islam, anggota masyarakat mempunyai persamaan dalam hak dan kewajiban. Islam tidak mengenal kasta dan pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang ataupun kelompok. Kemuliaan seseorang dalam masyarakat Islam hanyalah karena ketakwaan kepada Allah. Adanya perbedaan itu tidaklah menyebabkan perbedaan dan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan hak asasi manusia dalam masyarakat internasional.
Secara umum, karakteristik masyarakat Islam mempunyai 3 ciri, yaitu kembali kepada Allah, mengutamakan ketakwaan, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat. Bila dikaitkan masyarakat dengan pendidikan Islam, sebenarnya manusia semenjak lahir sudah mempunyai naluri hidup bersama. Ada hasrat yang kuat dalam diri manusia, yaitu manusia ingin menjadi satu dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia harus menggunakan pikiran, perasaan, dan kemauannya, serta harus senantiasa hidup dengan sesamanya. Untuk itu, manusia dituntut untuk menyempurnakan dan memperluas sikap tindak tanduknya agar tercapai perdamaian dengan lingkungannya. Disinilah peranan pendidikan Islam. Bagaimana usaha pendidikan Islam bisa mewadahi hasrat dan kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan makmur. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Melisa. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Kendi Nurmawan. Saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap lingkungan. Alam semesta, khususnya lingkungan ini, media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan, di mana alam semesta ini manusia tidak dapat hidup dan mandiri dengan sesungguhnya. Karena antara manusia dan alam semesta ini saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memelihara, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Yang pertama itu ada manusia dan alam. Sejak kelahiran manusia, muncul jenis-jenis ini tumbuhan dan hewan yang telah disediakan untuk lingkungan hidup manusia agar sejahtera hidupnya. Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, supaya sesuai dengan maksud Allah ini menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Kita harus mencintai lingkungan, artinya memperlakukan bermacam ragam benda, baik biotik dan maupun abiotik, yang tidak dapat diperbarui. Agar lingkungan hidup ini berfungsi dapat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Bumi dan isinya itu bahan mentah yang dilestarikan manusia agar bumi isinya selalu dilestarikan dengan terolah secara baik. Yang kedua itu ada manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan itu sangatlah dominan selaku subjek penentu yang dapat menentukan apakah lingkungan itu dapat dimanfaatkan atau tidak. Namun manusia itu tentulah sangat menginginkan kehidupan selalu bermanfaat. Pemanfaatan alam sebesar-besarnya bagi kehidupan dan kesejahteraan harus disertai upaya menjaga keseimbangan. Ekologi ini mempertahankan kelestariannya. Seharusnya sikap manusia terhadap lingkungan itu bersifat aktif, memanfaatkan seperti tanah, air, dan udara. Tanah itu pertanian seperti dikemukakan sebelumnya, dimulai sejak yang paling sederhana sampai dengan abad teknologi pada zaman sekarang. Yang kedua itu ada air. Air itu merupakan kebutuhan pokok manusia, sejak penggunaan air seperti minum, masak, mandi, sampai pemanfaatan untuk pertanian dan pembangkit listrik. Yang kedua ada hutan. Hutan ini sebagai pelindung banjir, longsor, dan penyimpanan persediaan air di pegunungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.